Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi teori kinetik gas. Kelompok kami yang beranggotakan Novita Oktaviani, Oktavianur Azizah, dan Pramudia Andriana. Sebelum teman-teman menonton video ini, siapkan catatan kalian dan catat penjelasan-penjelasan yang kalian anggap penting atau susah. Gas ideal adalah penyederhanaan sifat-sifat gas untuk memudahkan analisis dengan mengabaikan sifat-sifat gas nyata yang relatif tidak signifikan. Berdasarkan definisi gas ideal, maka dirumuskan model gas ideal sehingga penyederhanaan sifat yang dilakukan tidak mempengaruhi hasil analisis yang signifikan. Berikut model gas ideal. 1. Terdiri atas partikel, atom, atau molekul yang jumlahnya besar. 2. Partikel-partikel tersebut tersebar merata dalam seluruh ruang. 3. Partikel-partikel tersebut bergerak acak ke segala arah. 4. Jarak antar partikel jauh lebih besar daripada besar dari ukuran partikel. 5. Tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila bertumbukan. 6. Semua tumbukan antar partikel atau dengan dinding bersifat lenting sempurna dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. 7. Berlaku hukum Newton tentang gerak. Hukum gas ideal. Gas ideal dapat dirumuskan dengan PV sama dengan nRT sama dengan NKB dikali T, dengan N sama dengan N per Na, di mana P sama dengan tekanan gas dengan satuan Newton per meter kuadrat, V sama dengan volume gas dengan satuan meter kubik, N sama dengan jumlah mol gas dengan satuan mol, N sama dengan jumlah partikel gas, Na sama dengan bilangan Avogadro sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 per mol. R sama dengan konstanta umum gas sama dengan 8,134 Joule per mol per Kelvin. Kb sama dengan bilangan umum Boltzmann sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. T sama dengan temperatur mutlak gas dengan satuan Kelvin. Persamaan gas ideal dapat dinyatakan dengan P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, dan Vrms sama dengan root mean square. Besar tekanan gas ideal dinyatakan dalam persamaan berikut. P sama dengan N dikali Mg dikali V kuadrat Rms per 3V, di mana Vrms sama dengan akar V kuadrat rata-rata, disebut juga dengan kecepatan root mean square, di mana M adalah massa molekul dan V adalah volume. Besar Vrms dapat ditentukan oleh persamaan Vrms sama dengan akar 3 RT per M dengan R sama dengan konstanta umum gas. Hukum-hukum yang mendasari teori kinetik gas. 1. Hukum Boyle. Robert Boyle melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam suatu wadah tertutup pada suhu konstan. Hukum tersebut pertama kali dinyatakan pada tahun 1666 yang dikenal sebagai hukum Boyle, yang berbunyi, jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Dari penjelasan hukum Boyle tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada kegiatan pompa ban.
Ketika penghisap ditarik, maka volume udara yang ada pada sebuah pompa tersebut membesar dan udara tidak dapat masuk ke sebuah ban karena harus masuk melewati katup yang disebut dengan pentil dari karet. Jika penghisap ditekan, maka volume udara di dalam sebuah pompa akan mengecil dan udara dapat masuk ke sebuah ban melewati pentil. Karena tekanan membesar, maka dalam kegiatan memompa ban tersebut termasuk ke dalam hukum Boyle. Dengan rumus hukum Boyle sebagai berikut. Hukum Carles. Hukum Carles merupakan hukum gas ideal pada tekanan tetap yang menyatakan pada tekanan tetap volume gas ideal bermassa tertentu berbanding lurus terhadap temperaturnya. Hukum Carles dipublikasi oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Tetapi dalam publikasi tersebut Gay-Lussac mengutip karya Jacques Carles sekitar tahun 1787 yang tidak dipublikasikan. Hal ini yang membuat hukum tersebut dinamai hukum Carles. Hukum Carles Boyle Gay-Lussac merupakan hukum gas gabungan. Rumus hukum Carles adalah sebagai berikut. Pada gambar di atas dapat kita lihat eksperimen Carles. Ketika tekanan konstan, maka suhu naik sehingga volume gas meningkat. Dalam percobaan Carles tersebut tampak terlihat bola itu tidak bulat seperti biasanya ya. Dan ketika bola itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih atau dipanaskan, maka bola itu akan bulat seperti semula. Mengapa kok begitu? Karena suhu air meningkat, volume bola juga semakin bertambah. Dengan kata lain, bola kembali mulus ketika air mendidih. Karena sesuai dengan isi dari hukum Carles, jika tekanan gas konstan, maka volume gas juga berbanding lurus dengan suhunya. Selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia berasal dari Perancis, yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Hukum Gay-Lussac mempunyai sifat yaitu V konstan, maka P sebanding dengan T, atau P per T sama dengan K. Untuk dapat memahami tentang rumus hukum Gay-Lussac, mari kita lihat rumus ini. Dalam eksperimen Gay-Lussac dapat kita lihat lagi. Pada volume konstan, ketika suhu dinaikkan, maka tekanan gas akan meningkat, sehingga sesuai dengan pernyataan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac pada kehidupan sehari-hari, contohnya, lilin semakin lama semakin redup dikarenakan dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen, tetapi oksigen dalam ruang tertutup terbatas, sehingga ketika lilin ditutup dengan gelas, api semakin lama semakin redup hingga mati karena oksigen untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Selanjutnya, air masuk ke dalam gelas karena tekanan air di luar lebih besar daripada di dalam gelas, sehingga air akan masuk ke dalam gelas. Ini sesuai hukum Gay-Lussac yang berbunyi, ketika gas di dalam wadah konstan, maka tekanan sebanding dengan temperaturnya. Selanjutnya, hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum ini merupakan gabungan dari 3 hukum yang menjelaskan tentang perilaku variabel gas, yaitu hukum Boyle, Carles, dan Gay-Lussac. Sehingga pada hukum ini ada rumusnya, yaitu PV per T sama dengan K. Untuk keadaan gas yang berbeda sehingga menghasilkan persamaan, maka memakai rumus P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2.